Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan review tablet seharga kurang dari 1 juta yang pernah saya coba hampir setahun ini. Ya, ini adalah tablet Maxtron. Ya, oke. Dengan harga sekitar waktu saya beli sekitar 700.000 ya, 700 ribuan. Ini termasuk tablet yang sangat worth it sekali. Sekarang di marketplace itu harganya menembus 1 juta ya. Jadi yang dijual 700 itu yang 7 inch, ini 8 inch ya, dengan RAM 3 GB dan internal 32 GB ya. Bisa dilihat ya, ini tabletnya. Oke, lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Ini bisa dilihat ya, ini layarnya sangat redup ya, sangat redup kalau dipakai di luar ruangan ya. Jadi kurang nyaman untuk dipakai di luar ruangan. Tapi kalau di dalam ruangan ini masih lumayan aman ya. Tapi kalau di ruangan gelap ini kurang gelap ya. Jadi tidak cocok digunakan untuk di tempat yang gelap. Hanya di ruangan yang cukup dari cahaya ya, agar mata tidak rusak. Nah, ini tablet digunakan oleh anak saya ya untuk nonton-nonton ya, kayak gitu. Untuk suaranya cukup lumayan ya. Kelebihannya apa ya? Dengan layar 8 inch, RAM 3 GB, lalu internal 32 GB ya. Ini sudah lumayan cukup ya, tidak ada nge-lag ya. Bisa lihat ini, coba saya maksimalkan ya kecerahannya ya. Oke, ini sudah maksimal kecerahannya. Nah, ini ya, jadi ya kurang terang untuk di luar ruangan ya. Jadi kalau misalkan mau dipakai di luar ruangan harus di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari, baru bisa terlihat ya. Oke, ini Androidnya Android 9. Lalu untuk Antutunya ya, itu sekitar 100.000 ya. Jadi dapat 100.000. Jadi sangat kencang di harganya ya. Jadi Antutunya dapat 100.000 seperti itu, dengan harga di bawah 1 juta ya. Ya, ini biasa digunakan nih, WA masih bisa digunakan, lalu Google Chrome juga bisa, Play Store juga bisa ya. Tapi ini hanya biasa digunakan oleh anak saya. Ini nonton video ya, bisa dilihat ya. Untuk warnanya ini untuk layar IPS ya, termasuk lumayan ya. Jadi bisa nyaman dilihat ya di mata ya. Ini saya di depannya ditambahkan ini ya, anti gores ya, tapi ini beda merek. Nah, ini kekurangannya ya. Jadi aksesorisnya susah didapatkan ya. Jadi untuk anti gores itu sulit didapatkan. Jadi anti gores bawaan itu hanya anti gores plastik ya. Sedangkan kalau hanya plastik, anak saya bisa cepat rusak ya. Maka saya belikannya yang keramik seperti ini, yang keramik. Tapi ya ini tidak cukup ya
Walaupun ya layar tetap tidak tertutup, cuma ukuran dari bezel atas, kiri, dan bawahnya ini tidak sesuai karena yang saya gunakan ini adalah untuk tab Samsung ya, yang 8 inch ya. Oke, ini terus kekurangannya lagi untuk sinyal WiFi. Nah ini untuk sinyal WiFi, jika kita gunakannya hotspot dengan handphone yang sinyalnya berubah-berubah ya, yang sinyalnya tidak stabil, dia sering terputus ya, sering terputus nyambung. Tapi kalau misalkan kita gunakan WiFi yang yang tidak selalu turun ya sinyalnya, ini bisa terus tersambung ya, bagus gitu ya, dan sudah support dengan sinyal 5 GHz atau 5G nya WiFi ya, 5G nya WiFi kayak gitu. Jadi bisa gunakan untuk sinyal WiFi terbaru yang 5 GHz kayak gitu. Oke, terus ya ini baterainya 4000 mAh, ini lumayan berat ya, dengan ukuran tablet. Untuk anak saya sih masih bisa dibawa-bawa. Ini sekitar 300 gram ya untuk berat tabletnya. Kayak itu lebih berat dari HP. Yang pasti lebih berat dari HP ya, karena layarnya lebih besar. Baterainya juga ya, tapi baterainya nggak terlalu besar ya, 4000 mAh ya, dibandingkan dengan HP-HP sekarang yang sudah mencapai 5000, bahkan ada yang 7000 mAh ya kayak gitu. Untuk kameranya nggak usah ditanya ya, kameranya ya sekedar ada aja ya, sekedar ada aja kayak gitu. Terus ya untuk ya ini saya sambil dorong anak saya nih, lagi mau jalan-jalan ya. Oke, jadi apalagi untuk kartu bisa 2 kartu ya, di sini dibuka di bagian atas 2 kartu 4G, lalu bisa tambah micro SD juga untuk tambah internal, tambah jadi eksternal ya kayak gitu. Nah, ini tampakannya masih pakai micro USB ya, ada audio jack ya. Untuk speakernya masih di belakang di sini ya. Bagaimana ini dengan harga 700 ribuan waktu saya beli, dan sekarang sudah naik di harga menembus 1 juta ya di marketplace ya. Ada yang 700.000, mereknya sama, Maxtron ya, Maxtron Genio ya, tapi yang 7 inch ya, Maxtron Type Smart yang 7 inch, bukan yang 8 inch. Ini ukuran 8 inch ya. Kalau yang 7 inch berarti lebih kecil lagi kayak gitu. Baterainya sama, internal sama 332 ya. Tapi Antutunya nggak sampai 100.000 ya. Jadi lebih kurang dari tab ini ya. Mungkin karena ukuran layarnya, karena untuk SoC ini sama ya. Saya lihat sama untuk SoC-nya, cuma kenapa tidak sampai 100.000? Mungkin karena ukuran layarnya juga berkurang, ukuran tabnya juga berkurang, jadi semakin panas ya kayak gitu. Nah ini ya, bagaimana, apakah worth? Oke, sekian untuk review kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kelebihannya RAM-nya 3 GB, 32 GB, lalu bisa WiFi-nya bisa 5 GHz ya, dengan harga 700 ribuan. Layarnya sudah IPS 8 inch, baterai 4000 ya, bisa dual SIM, bisa tambah memori eksternal ya. Apalagi ya, untuk kekurangannya itu paling layar, lalu sinyal WiFi kalau pakai hotspot itu putus nyambung ya.
Lalu aksesoris itu aja, selebihnya tidak ada. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.